Oke, teori relativitas khusus. Ya, apa itu relatif? Kita kemarin sudah jawab relatif ya. Berbeda menurut pandangan orang. Menurut orang satu dan dua berbeda. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang mana yang kita bisa menentukan yang benar menurut siapa. Karena relatif. Seperti itu sifat relatif ya. Nah, teori relativitas khusus ini juga memberikan gambaran seperti itu ya, bahwa hukum-hukum fisika ini bisa diamati oleh orang yang dalam referensi diam ya, atau frame reference bergerak atau frame of reference yang terakselerasi dan harusnya sama ketiga-tiganya. Ya. Nah, ini memberikan beberapa konsekuensi. Yang salah satunya adalah ini. Ya, kita lihat GPS, System Global Positioning System. Ya. Ini menggunakan satelit yang mengorbit bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, menurut teori relativitas khusus akan terdapat perbedaan waktu, hitungan waktu antara jam di satelit dan jam yang ada di permukaan. Oke. Nah, ini sudah dibuktikan dari beberapa eksperimen ada perbedaan sebesar 38 mikrosecond per hari dalam satu hari. Ya. Kira-kira mana yang bergerak lebih lambat? Waktu yang bergerak lebih lambat apakah di satelit yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau di bumi yang kita ibaratkan diam ya, orang yang di atas permukaan. Dan bagaimana caranya agar navigasi dengan GPS masih tetap akurat despite of adanya perbedaan waktu ini? Ya perlu dikalibrasi ulang ya. Bahwa setiap hari harus terkalibrasi 38 mikrosecond. Ya, untuk satu hari. Nanti kita akan bahas secara step by step ya. Oke, kita masuk ke mekanika klasik kemarin. Oke. Contohnya, ada seseorang dia naik ke atas mobil bak terbuka. Oke. Kemudian dia melemparkan bola ke arah atas. Nah, tentu saja kita belajar dari mekanika di semester 1 fisika dasar 1, bola tersebut akan kembali jatuh ke bawah akibat gravitasi. Oke. Dilihat oleh anak yang melempar bola tadi, bolanya bergeraknya kemana? Lurus ke atas. Ya. Kemudian turun lagi ke bawah sampai ke tangan dia. Oke. Pengamat A yang bergerak bersama mobil melihat lintasan bola vertikal ke atas. Nah, akan tetapi ada pengamat lain, misalnya ada orang B, ya, dia duduk di pinggir jalan. Dia melihat tadi bola yang dilemparkan tadi bergeraknya ternyata tidak lurus ke atas tetapi ke depan ya. Kalau bola bergerak lurus ke atas, by the time bolanya jatuh, si anaknya sudah berada di sini ya, tidak bisa menangkap lagi. Nah, supaya bisa menangkap lagi, pastilah bola ini bergeraknya lintasannya tidak lurus tetapi berbentuk parabola ya, GLB plus GLB. Pengamat B yang diam di tepi jalan melihat lintasan berbentuk parabola. Ya. Kedua kan tidak sepakat ini, kalau disuruh debat nggak selesai ya. Kedua tidak sepakat terkait lintasan bola. Si anak melihat lintasannya vertikal ke atas, dan orang yang bapaknya yang duduk di pinggir jalan melihat lintasan bola berbentuk parabola. Ya. Ini tidak sepakat. Tetapi mereka sepakat terkait validitas hukum-hukum fisika. Ya. Newton misalnya kita belajar bahwa berapa ketinggian yang bisa dicapai oleh bola itu, okay? Mars, atau berapa waktu yang diperlukan bola ada di udara. Okay? Ini mereka sepakat ya, bahwa ketinggiannya sekian. Artinya bagaimana? Artinya hukum-hukum fisika, prinsip-prinsip fisika, seperti konservasi energi, konservasi momentum, ya, mekanika, dinamika, ini valid untuk semua jenis frame of reference. Kita ambil sebagai kerangka acuan. Ya. Kerangka acuan bergerak atau kerangka acuan diam. Okay. Nah, ini hukum-hukum fisika semua valid di sana. Oke ya.
Nah, kesepakatan ini menunjukkan bahwa tidak ada kerangka yang lebih benar. Apakah kerangka diam lebih benar atau kerangka bergerak lebih diam? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang lebih benar. Semua kerangka inersia bersifat bisa benar. Nah, kalau semuanya ada banyak kebenaran, maka bagaimana? Nah, ini hanya bisa menunjukkan bahwa relativitas saja, bahwa tidak ada kerangka inersia yang absolut. Ya. Tidak ada yang satu benar, yang lain salah. Ya. Atau satu lebih benar sehingga semuanya harus diacu ke sini. Tidak. Ya. Tidak ada kerangka yang absolut. Yang ada hanyalah, yang dapat dideteksi adalah gerak relatif. Ya. Bahwa, bola terhadap mobil tidak bergerak, ya, tapi bola terhadap orang bergerak relatif dengan kecepatan. Ya, mobil terhadap orang bergerak dengan kecepatan relatif. Ya, yang bisa dideteksi adalah gerak relatif antara satu kerangka acuan inersia terhadap kerangka acuan inersia lain. Ya, nah ini yang dirangkum menjadi prinsip relativitas Galileo. Bahwa semua hukum-hukum mekanika berlaku sama untuk kerangka acuan diam maupun kerangka acuan bergerak. Nah, untuk mengkonversi ini X ya, menurut orang yang diam terhadap orang yang bergerak bagaimana? Dibuatlah namanya transformasi Galileo. Oke. Ini semuanya benar ya. Kodenya melihat lintasan yang benar menurut kerangka inersia masing-masing. Kerangka acuan inersia masing-masing. Ya. Nah ini maka untuk menghubungkan sebuah peristiwa atau sebuah peristiwa yang diobservasi oleh orang yang diam dan orang yang bergerak dengan kecepatan tertentu, ini kita gunakan transformasi Galileo. Ya. Ini misalnya X gerak bola, ya. Berapa sih jarak horizontal bola yang diamati oleh orang yang diam? Menurut orang yang diam, X adalah X menurut orang yang bergerak plus kecepatan gerak relatif kerangka bergerak terhadap diam tadi. Berarti kan kecepatan mobil ya. Kalikan waktu yang diperlukan untuk sebuah event tersebut terjadi. Ya. Maka X menurut orang yang diam, X menurut orang yang bergerak, X aksen ya. Nah, maka kita dapatkan kalau demikian X aksen sama dengan X dikurangi ya, ini yang kita dapat. Nah, karena di sumbu Y dan sumbu Z tidak bergerak, ya, menurut dua kerangka ini sama ya. Y di diam juga Y di bergerak. Z di kerangka diam juga Z di kerangka bergerak sama. Karena gerakannya tidak sepanjang Y dan Z, maka Y sama dengan Y aksen. Nah, seperti tadi ketinggian bola menurut orang yang bergerak berapa, ketinggian bola menurut orang yang diam berapa, sama. Oke. Z juga sama. Waktu yang dialami bola ketika dilempar kemudian kembali lagi sama juga dengan waktu yang dilihat oleh orang yang ya. Jadi ini kita sebut sebagai transformasi Galileo. Oke. Sekarang kita akan coba eksperimenkan secara pikiran transformasi Galileo ini dalam sebuah kasus. Ada sebuah pesawat space shuttle, pesawat luar angkasa luar kali ya. Dia bergerak dengan kecepatan 1000 meter per second. 1000 meter per second. Pesawat tersebut kemudian menembakkan misil peluru rudal. Kecepatannya 200 meter terhadap pesawat. Nah, artinya apa? Jika pesawat diam, maka misil ini diukur terhadap pesawat kecepatannya 2000. 2000 meter per second terhadap pesawat. Ya. Ini ketika diukur oleh orang yang bergerak di dalam pesawat. Bergerak bersama dalam pesawat. Pilot. Ya. Diukur oleh ini kecepatannya 2000. Tapi ada orang yang diam di bumi. Mengamati peristiwa tadi. Ini kerangka diam ya. Pesawatnya bergerak dengan 1000, misilnya bergerak dengan kecepatan 2000 terhadap pesawat. Ya, misil ini dilihat oleh orang yang diam di bumi adalah bergerak.
geraknya. Jadi bagaimana? X plus dt. Ya. Dx per dt, dx aksen per dt plus p. Ya. Nah, tadi transformasi Galileo. Jarak yang dilihat oleh ini pakai yang bergerak ya, tapi kita pakai yang ini. Oleh orang yang diam, X sama dengan jarak yang ditempuh oleh orang yang bergerak ditambah kecepatan kali. Ini juga sama. Jarak yang ditempuh oleh si misil ini misalnya ya. Jarak yang ditempuh oleh misil menurut orang yang diam. X adalah jarak yang ditempuh oleh misil menurut orang yang bergerak ditambah kecepatan gerak pesawat relatif terhadap. Oke. Kita turunkan. Turunan dari jarak. Turunan pertama dari jarak waktu menjadi kecepatan ya. Dx per dt. Kecepatan yang dilihat oleh orang yang diam sama dengan dx aksen per dt, kecepatan yang dilihat oleh orang yang bergerak ya. Ditambah kecepatan gerak orang yang bergerak tadi ya. Tambah 1000. Karena itu kecepatan misil yang dilihat oleh orang yang diam menjadi 3.000 meter per second. Oke. Yang ini bisa dipahami ya. Mekanika klasik kita sudah belajar minimal 2 kali di fisika dasar 1 dan di mekanika. Nah, itu seperti untuk menembakkan sebuah misil. Sekarang kita sedikit ubah ya. Yang ditembakkan tadi adalah bukan misil ya, tetapi adalah sebuah laser. Laser adalah berkas cahaya. Cahaya kecepatannya c, kecepatan cahaya. Maka 8. Ini ya. Pesawat menembakkan laser dengan kecepatan c terhadap pesawat. Oke. Maka kecepatan laser yang diamati oleh pengamat di bumi berapa? Di jarak ya, X sama dengan X aksen plus pt. Dx per dt, kecepatan sama dengan dx aksen per dt plus turunan pt dvt per dt, artinya hilang dari p. Gitu ya. Kecepatan yang di ini c, apakah jadinya c plus v? Kecepatan yang diamati oleh orang yang diam di bumi menurut transformasi Galileo adalah kecepatan cahaya plus kecepatan gerak pesawatnya. Ya, jadi 2998 0-nya 5 tambah 1000. Oke. 2998 00 01 000 ya. Harusnya seperti ini ya, kecepatan. Oke. Akan tetapi ini ada keanehan ya. Eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan cahaya baik dilihat oleh orang yang bergerak maupun dilihat oleh orang yang diam ini selalu menunjukkan nilai yang sama ya, yaitu c 2,998 kali 10 berpangkat 8 ya. Regardless of frame of reference, mau orangnya yang mengamati itu diam atau bergerak atau diakselerasi selalu melihat kecepatan cahaya sama 2,99 ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang aneh ya. Pengukuran kecepatan cahaya regardless dari kerangka acuan siapapun ini ternyata selalu menghasilkan nilai yang sama ya. Seolah-olah ada batasan sesuatu bergerak itu terbatas ya. Maksimum speednya seperti ini ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu ya. Ada batasan kecepatan yang bisa dimiliki oleh sebuah zat, sebuah materi atau energi di alam semesta, yaitu kecepatan cahaya ya. Nah, hal ini menimbulkan ketidaksesuaian, inkonsistensi pada prinsip transformasi Galileo tadi ya, dan persamaan transformasi Galileo. Ya, jadi kemungkinannya ada dua kalau ini tidak sesuai. Satu, tadi artinya postulatnya Galileo salah tadi. Galileo bilang bahwa hukum-hukum mekanika
atau hukum-hukum fisika secara luas ya, berlaku sama untuk setiap kerangka acuan inersia. Berlaku sama, ternyata tadi tidak sama ya. Berarti mungkin saja hukum-hukum mekanika berlaku sama untuk semua kerangka acuan, tetapi tidak untuk elektromagnetik dan optik. Ya, ini kan optik cahaya. Jadi mekanis berlaku, tetapi optik tidak. Sesuatu yang aneh, hukum-hukum fisika satu berlaku, satunya lagi kok tidak. Ini sesuatu yang susah kita terima. Atau kemungkinan kedua adalah ada sesuatu yang perlu direvisi dari persamaan transformasi Galileo. Oke. Nah, untuk menyelesaikan inkonsistensi mekanika klasik ini, misalnya ada seorang anak muda ya, itu Albert Einstein, seorang staf di kantor paten di Jerman. Ya, ajukan sebuah, tapi memang dia sufi ya, suka fisika. Jadi meskipun kerja kantoran, memeriksa dokumen-dokumen paten, dia masih sering memikirkan tentang fisika. Oke. Ini mengajukan postulat yang kemudian menjadi dasar fondasi dari mekanika kuantum. Satu, disebut sebagai prinsip relativitas, ya, bahwa semua hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersia. Ini tadi mendukung ya, memantapkan lagi relatif Galileo, transformasi Galileo, relativitas Galileo ya, bersama relativitas Galileo. Tadi Galileo hanya mekanika saja ya, tapi ini diluaskan lagi menjadi sama. Baik mekanika, optik, elektromagnetik, semua harusnya berlaku sama untuk semua kerangka acuan. Ya. Ini memperluas dari relativitas Galileo. Dan yang kedua adalah mengakui bahwa memang ada batasan kecepatan yang bisa merambat, yang bisa berjalan di alam semesta, baik materi maupun energi, yaitu misalnya adalah kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang alfa sebesar 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya. Dan kecepatan ini tidak dipengaruhi oleh pada kerangka mana kita mengamatinya. Ya. Mau kerangka acuan diam, kerangka acuan bergerak, kerangka acuan terakselerasi, semuanya mengamati hal yang sama. Ya, bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa adalah tetap, sudah maksimum, sudah mentok, tidak bisa kurang dari itu, tidak bisa lebih dari itu. Ya. 2,998 kali 10 pangkat. Ya. Nah, jika kita mengambil atau agree atau setuju dengan dua postulat ini, maka ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi dari keduanya. Ya. Nah, antara lain, satu, waktu melambat pada benda yang bergerak. Yang kedua, dimensi ukuran panjang sesuatu benda ya, itu menyusut pada benda yang bergerak. Oke. Dan yang ketiga ada peristiwa yang simultan terjadi bersamaan menurut seseorang belum tentu simultan, belum tentu bersamaan juga terjadinya menurut orang lain dalam kerangka acuan inersia lain. Ya. Nah, ini tiga hal yang menjadi konsekuensi dari adanya postulat Einstein tentang relativitas khusus ini. Ya. Nah, kita sebut sebagai postulat relativitas khusus. Ya. Apakah dia menghapuskan tidak berlakukan relativitas Galileo, Pak? Tidak. Hanya memperluas, mengeneralisasi. Ya. Di bawah Galileo hanya mengklaim mekanika berlaku sama. Kalau ini Einstein diperluas lagi. Relativitas semua hukum-hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan. Ya. Dan yang kedua ditambahkan kecepatan cahaya tetap. Ya. Sehingga yang harus kita terima adalah konsekuensinya apa? Nah, hipotesis ini seperti di metode ilmiah ya, ketika kita mempunyai hipotesis harus sesuatu yang bisa dites, diuji kebenarannya dengan sebuah eksperimen. Okay? Waktu itu tahun 1800-an belum ada eksperimen yang bisa
mengkonfirmasi ini. Ya. Tapi kita di zaman sekarang sudah bisa. Ada beberapa yang sudah terbukti, ada yang belum.